saya langsung saja persilakan Pak Jeff Rosenberg dan juga Pak Dodo Kito untuk tempat dan juga waktunya. Monggo. Oke, mungkin salam kenal dan selamat siang bagi para hadirin Bapak dan Ibu sekalian ya. Mungkin pada siang hari ini terima kasih pertama-tama kepada Maybank karena telah mengundang Halodoc untuk bisa memperkenalkan apa yang sebenarnya kami coba untuk lakukan dalam membuat Indonesia ini lebih sehat, istilahnya gitu. Ya, mungkin saya akan mulai dengan presentasi singkat ya tentang apa sebenarnya Halodoc, apa yang coba kami lakukan, sehingga bisa memberikan latar belakang kira-kira apa sih sebenarnya Halodoc itu. First of all, semuanya sudah download aplikasi Halodoc dong? Udah, oh ya berarti saya menjelaskannya lebih mudah kalau sudah di-download Pak. Oke, ya Halodoc sesuai dengan yang di slide itu, kita punya satu visi ya, yaitu simplifying access to healthcare for Indonesian. Yaitu kita berusaha untuk mempermudah akses layanan kesehatan sebagai perusahaan teknologi yang fokus ke dalam industri kesehatan. Nah, 6 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2016, ketika partner saya Jonathan dan saya memulai Halodoc ini, kita berangkat dari sesuatu permasalahan atau yang biasanya kalau di dunia startup itu disebutnya pain points, ya, yaitu kesenjangan akses kesehatan di tanah air. Nah, jadi kita kan tahu Indonesia ini negara nomor 4 ya katanya yang paling padat penduduknya, lebih dari 270 juta masyarakat. Negara kepulauan juga, 17.000 sekian pulau. Tapi sayangnya jumlah dokter atau tenaga kesehatan kita itu sangat tidak memadai, Pak. Jadi bisa dilihat kita hanya ada itu 2,7 dokter untuk setiap 10.000 populasi. Ya, ini kita ngomong dokter umum dan dokter spesialis. Jadi kalau dokter spesialis pastinya lebih sedikit lagi. Gitu. Dulu kita pernah membuat studi banding, ngumpulin data gitu, khususnya ke spesialis jantung gitu ya. Yang di Indonesia kalau kita buat rata-rata jumlah seluruh dokter spesialis penyakit jantung dibandingkan seluruh penduduk Indonesia, itu satu dokter itu harus ngelayanin jumlah orang yang hampir sama dengan ukuran seperti kota Tegal. Nah, ya itu kan ya sangat sulit sekali ya. Gimana kita bisa memeratakan akses layanan kesehatan for Indonesians if the resource itself sendiri juga sudah kurang. Ya. Belum lagi juga yang lain mengenai fasilitas kesehatan yang lain, contohnya jumlah tempat tidur di rumah sakit. Itu kita angkanya cuma 12 tempat tidur untuk setiap 10.000 populasi. Jadi nggak heran pada saat pandemi kemarin ya memang cukup kewalahan. Apalagi pas yang wave 2, wave 3 dan seterusnya itu. Ya. Nah inilah pain point sebenarnya yang 6 tahun yang lalu itu, jadi kita launching produk kita tepatnya pada tanggal 21 April 2016, itu yang coba kita tackle. Kuncinya kan cuman resource-nya kurang, penduduknya banyak. Mengurangi penduduk nggak mungkin kayaknya. Ya jadi harus menambah jumlah resource-nya kan. Nah cuman menambah jumlah resource juga nggak gampang juga. Kita tahu sarana pendidikannya aja untuk menjadi seorang dokter itu juga masih terbatas. Belum lagi biaya untuk menjadi seorang dokter, belum lagi waktunya ya 7 tahun lebih untuk bisa berpraktek dan mulai berkontribusi. Jadi ya di benak kami pada saat itu ya mungkin teknologi adalah kuncinya gitu. Gimana kita dengan resource yang terbatas tersebut, jika kita injek dengan teknologi, maka peranan atau kontribusi para dokter itu bisa menjadi semakin lebih efektif, produktif untuk melayani rakyat Indonesia yang lebih banyak lagi. Jadi itulah ide dasar saat kita mendirikan Halodoc di tahun 2016 yang lalu, Pak. Nah, fast forward, ini sekali lagi tadi visi kita dalam bahasa Indonesia itu menyederhanakan akses kesehatan di Indonesia. Sejak berdirinya kita di 6 tahun yang lalu tuh kita sadar bahwa healthcare ini adalah suatu sektor yang sangat terregulasi.
Ya, jadi mau nggak mau kita memang harus berkolaborasi, bekerja sama, saling berbagi dengan para pembuat keputusan, pemangku kepentingan dan kawan-kawannya. Ya, jadi memang sejak awal ya, bahkan sejak launching pun kita sudah mengundang para stakeholder dari pemangku kepentingan itu untuk berpartisipasi. Contohnya ini BPJS, Ikatan Dokter Indonesia, Atensi, Badan POM dan lain-lain ya. Jadi setiap kali kita akan mengeluarkan layanan baru, kita ada ide baru, itu kita istilahnya selalu kulon ke mereka. Dan sebaliknya juga kalau ada ide dari mereka yang gimana kalau ini kita implementasikan dengan teknologi itu ya kita mereka selalu berdiskusi dengan kita juga, Pak. Nah, visi tadi itu kita wujudkan dengan produk kita. Ya, di sini disebutkan kita menghadirkan ekosistem kesehatan yang lengkap dengan melalui pemanfaatan teknologi digital. Ya, jadi kalau bisa dibilang posisi kita itu berada di tengah-tengah ya antara semua stakeholder di industri kesehatan. Jadi antara pasien yang menerima healthcare treatment, kemudian provider yang melakukan treatment tersebut. Provider bisa berupa dokter, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan semua penyedia lainnya. Dan juga dengan payer. Payer itu ya yang membiayai treatment kesehatan itu bisa pasien itu sendiri, bisa corporation, bisa insurance, dan lain-lain sebagainya. Jadi visi kita itu adalah untuk mensimplifikasi akses antara semua stakeholder di industri atau ekosistem kesehatan yang ada, Pak. Nah, ini salah satu contoh gimana kita bisa menyelesaikan pain points tersebut yang saya sebutkan. Tadi kan jumlah resource terbatas, sementara penduduk Indonesia cukup banyak ya. Nah, kalau kita bandingkan itu journey dari seorang pasien, journey dari seorang pasien jika dia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara konvensional, itu sebenarnya cukup painful, Pak. Saya nggak tahu Bapak pernah ke rumah sakit apa enggak gitu. Dimulai dari harus ke rumah sakitnya, mencari dokternya dan lain sebagainya, sampai di situ masih harus registrasi, antri dan lain sebagainya. Kemudian baru bertemu dengan dokternya untuk berkonsultasi. Konsultasinya sendiri sih cepat ya. Paling ya 10-15 menit, apalagi kalau dokternya semakin ngetop biasanya semakin cepat karena mereka ingin dapat pasien berikutnya gitu. Nah, tapi tidak selesai sampai di situ aja. Setelah selesai konsultasi dengan dokter pun kemudian mereka harus melakukan pembayaran. Antri lagi biasanya di kasir. Kalau dokternya memberikan resep, mereka harus nebus di apotek yang ada di rumah sakit tersebut. Sekali lagi antri, ya. Data kami menunjukkan bahwa journey tersebut, konvensional tersebut, untuk kota seperti Jakarta ini memakan waktu kurang lebih 4 jam. Nah, bayangkan, seorang yang sudah dalam keadaan kurang sehat, yang seharusnya mestinya beristirahat, tapi harus melakukan journey selama 4 jam tersebut. Ya, mungkin bisa tambah sakit kali menurut saya. Nah, itu salah satu contoh yang coba kita selesaikan dengan teknologi kita. Gitu. Jadi, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa user atau biasanya di Halodoc kita sebutnya patient. Patient Halodoc itu mendapatkan komitmen dari kami bahwa journey tersebut akan terselesaikan dalam waktu 35 menit. Ya. Baik itu patient online kami maupun itu patient offline kami. Kenapa begitu? Karena Halodoc bukan hanya mengcater patient secara online yang menggunakan produk kami, tapi kami juga membantu pasien yang mungkin tetap perlu bertatap muka langsung dengan dokter. Ya. Jadi dengan solusi-solusi kami, chat dengan dokter, itu konsultasi online, ya. Kemudian layanan pengantaran obat atau farmasi delivery kami. Kemudian kami juga ada produk yang namanya itu janji temu. Sebenarnya itu adalah gimana kita bisa mereferensikan appointment dengan ketemu secara face to face dengan dokter, ya. Bahkan sampai tes lab, tes diagnostik, dan tadi payer adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Kami ada juga insurance service. Ya. Jadi semua produk tersebut kita gabungkan demi membantu pasien kami gimana bisa mendapatkan patient journey selama 30 menit. Gitu, Pak. Nah, fast forward lagi
di tahun 2020. Nah ini banyak yang bilang, wah bisa pas banget gitu. Ada Halodoc, kemudian ada pandemi. Ya. Padahal saya juga nggak tahu kalau bakal ada pandemi, Pak. Saya juga bukan peramal gitu. Tapi, kenapa? Jadi satu peluang. Sebenarnya ya saya selalu percaya pada ada satu peribahasa itu yang namanya luck is when preparation meets opportunity. Betul. Ya. Nah, kebetulan saat itu kita sudah siap ya karena sudah sejak tahun 2016 kita launchurkan produk kita. Pandemi kan tahun 2020 jadi sudah 4 tahun ya kita kurang lebih sudah banyak belajar lah Pak ya. Nah, saat pandemi itu benar-benar relevansi kita tuh terasa gitu. Ya beberapa hal yang mungkin sempat kontribusikan selama pandemi ya. Saat kasus pertama COVID diumumkan di Indonesia, kita langsung bisa meluncurkan layanan deteksi dini. Ya dengan menggunakan teknologi chatbot kami yang dibantu juga dengan para dokter online kami ya. Itu di Maret 2020 ya. Kemudian nggak berhenti di situ aja, kita juga ada pain point dari masyarakat saat itu adalah gimana kita tahu bahwa kita ini terpapar apa tidak, gitu. Nah saat itu kita sudah kerjasama dengan lebih dari 2.000 rumah sakit di seluruh Indonesia, di mana kita merujuk pasien-pasien juga ke situ. Ya. Tapi ya di awal masa tersebut mereka juga ketakutan nerima pasien, mereka nggak mau nerima pasien dari kita gitu. Ya pertama fasilitas untuk pengetesan juga masih belum memadai saat itu dan mereka juga khawatir dengan image mereka. Bagaimana kalau Anda ngasih pasien benar-benar positif, nanti malah nggak ada yang mau datang ke rumah sakit saya gitu. Nah, itu pain point yang kemudian kita solve dengan kita membuka fasilitas testing secara drive-thru. Ya, bisa dibilang kita yang pertama memfasilitasi fasilitas testing fisik secara drive-thru di Indonesia. Itu di bulan Juli 2020 ya. Nah, banyak hal lain juga yang kita lakukan juga Pak, misalnya di bulan Februari 2021 kita meluncurkan itu KIE untuk edukasi terkait COVID ya. Fast forward lagi setahun setelah pandemi itu pada saat vaksinasi ya kembali kita juga membantu masyarakat Indonesia dan pemerintah ya dengan menggunakan pengalaman kita selama 1 tahun belajar selama masa pandemi tersebut dari tes drive-thru kita, dari gimana kita membantu program pemerintah juga dalam memberikan obat-obatan dan konsultasi gratis untuk para penduduk Indonesia yang terpapar. Kami memberanikan diri sekali lagi untuk membantu melakukan fasilitasi vaksinasi ya. Jadi tadi kan saya bilang kita bikin drive-thru untuk tes ya. Fasilitas yang sama kita gunakan untuk memberikan vaksinasi juga kepada penduduk Indonesia. Ya dan syukur alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 700.000 lebih penduduk Indonesia sudah kita bantu ya untuk mendapatkan fasilitas itu ya. Kebetulan ada rekan saya di situ ya, namanya juga Dodi kebetulan. Pak Dodi ini yang menjadi komandan untuk proyek vaksinasi kita saat itu. Gitu. Kita buka ada berapa vaksinasi center? Cukup banyak ya. Sampai saya nggak ingat, banyak saya harus tanya. 4, 5. Ada kendala teknis. Nah, lokasi yang kita buka ada puluhan Pak. Jadi ada lokasi yang kita memang bantu untuk akses mendapatkan vaksinasi baik kerjasama dengan mitra lain. Dan memang ada beberapa yang kita operate. Kita ada di 434 lokasi Pak seluruh Indonesia untuk akses vaksinasi. Jadi masyarakat yang memang pada saat itu nggak seperti yang pada saat itu memang membutuhkan akses vaksinasi, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan terkait untuk bisa mendistribusikan informasi dan lokasi serta jadwal mendapatkan vaksinasi. Kira-kira. Ya, jadi itu cukup membantu karena kan ya saat pertama kali diluncurkan itu semua orang anxious kan. Betul. Wah ini gimana saya harus divaksinasi sekarang atau nanti ya. Jadi kita membantu untuk equalize opportunity bagi Indonesia untuk get vaccination itu Pak. Ya dan terakhir ya pada saat Omicron yang terakhir kemarin ya kita kembali juga membantu program pemerintah untuk menyalurkan obat-obatan ya. Bagi mereka yang terpapar juga ya dimulai dari konsultasi online dengan dokter kami, terus kami juga membantu informasi kepada partner pemerintah pada saat itu ya Kimia Farma untuk menyalurkan obat.
Ya, jadi ini mungkin lebih detailnya ya. Jadi kita memberikan layanan telemedicine gratis bagi pasien yang terpapar dan harus melakukan isolasi mandiri ya. Waktu itu kami kebetulan juga masuk di dalam satu organisasi yang disebut Atensi, Aliansi Telemedik Indonesia ya. Ada 17 pemain teknologi healthcare juga ya. Ya, kami salah satu dari itu. Ya, jadi dengan menggunakan 2.000 dokter lebih di dalam ekosistem Halodoc itu kita siapkan khusus untuk proyek ini. Kita berikan telemedicine gratis dan dari hasil diagnostik tersebut, dokter kita mengeluarkan resep elektronik yang kemudian kita kirim ke Kimia Farma sebagai rekanan Kemenkes sehingga obat-obatan dapat dikirim ke pasien yang sedang melakukan isoman tersebut, Pak. Ya. Gitu. Nah, mungkin itu sekelumit penjelasan saya mengenai Halodoc ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Presentasinya luar biasa. Sebelum saya lempar ke audiens, mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, Pak. Silakan. Ya, sebagai seorang analis, ya kita mungkin lebih coba mendalami numbers ya Pak. Kalau secara users, matriksnya di Halodoc bagaimana? Saya kira the last 2 years ini growing-nya sangat luar biasa ya. Ya itu tadi seperti saya sebutkan kan memang saat pandemi itu relevansi produk kita teknologi kesehatan itu benar-benar terasa kan ya. Kalau Bapak tanya saya saat ini user kita berapa, terus terang saya juga nggak tahu karena ya namanya apa aplikasi itu bergerak dengan sangat dinamis kan. Saya harus lihat dashboard yang kami miliki. Tapi kurang lebih gambarannya sih kalau dari sisi MAU monthly active user kita sekitar 21 juta sekarang. Ya. Yeah. Itu kita juga itu dari sisi user ya. Kalau dari sisi partner kurang lebih dokter di ekosistem jaringan kami itu 20.000 lebih. Kita bekerja sama dengan hampir 5.000 apotek di seluruh Indonesia. Ya, 4.000 sekian gitu jumlahnya. Kalau dari sisi Fasiankes, rumah sakit dan klinik dan laboratorium kurang lebih 2.000-an sekitar gitu. Asuransi kita udah kerjasama dengan lebih dari 20 ya, kalau saya nggak salah 28 mungkin asuransi di seluruh Indonesia yang memang masuk di dalam ekosistem kita. Itu Pak kurang lebih dari sisi angka. Ya mungkin secara natural saya mau nanya kira-kira timeline to profitability sampai berapa lama ya? Any strategi supaya untuk mempercepat? Nah, ini pertanyaan menarik nih profitability ini. Ya. Karena kan ya akhir-akhir ini banyak berita startup mulai kesulitan dana gitu ya. Jadi in term of profitability mungkin kalau saya bisa mundur lagi kepada visi kami yaitu simplifying access to healthcare for Indonesian ya Pak ya. Kami melihat healthcare ini sebagai sesuatu layanan yang digunakan oleh user, bisa dibilang mulai dari saat seorang manusia itu lahir sampai kemudian meninggal dunia, ya kan? Kita tidak akan pernah lepas dari healthcare. Ya. Nah, karena sesuai dengan misi kita yaitu simplifying access to healthcare, pastinya kita sebagai perusahaan juga harus sustainable dong. Nah, kalau yang dilayani aja mulai dari lahir sampai meninggal dunia, kalau kita yang layani nggak sustainable kan, ya berarti visi kita omong kosong, Pak. Nah, berawal dari situ, memang sejak awal kita dirikan perusahaan kita ini Halodoc, kita memang selalu berpikir kepada sustainable business. Ya, memang benar kita adalah startup teknologi yang kalau beritanya di luar kan ya intinya hyper growth ya. Atau istilah kerennya bakar duit dan segala macam ya. Sebenarnya kita nggak seperti itu gitu. Kenapa kok saya bisa sampaikan seperti itu ya? Kalau Bapak bisa bandingkan profil user kita, persona daripada user kita, sebenarnya lain dengan industri dengan startup lain. Bisa ambil contoh e-commerce misalnya, kan orang menggunakan aplikasi e-commerce untuk belanja, ya. Untuk bersenang-senang pastinya dong.
aplikasi OTA, online travel agent. Mereka mau jalan-jalan, mereka beli, mereka bandingin dan lain sebagainya. Pengguna kita terus terang orang sakit, Pak. Gitu. Jadi memang user personanya sudah sangat beda dan itu adalah tantangan kami gimana kita harus bisa memberikan istilahnya itu aha moment, ya. Aha moment itu yang kalau Bapak pakai suatu produk, wah ini benar-benar menyelesaikan masalah saya, jadi saya akan menggunakan terus. Aha moment kita tuh challenge-nya sangat lain dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang lain. Karena tadi kalau mau shopping ya udah mungkin ya nggak dapat barang yang kita inginkan, ya udah nyari yang lain. Mau travel, bandingin airline ini dan airline yang berikutnya ya, itu kan is a matter of kebutuhan tersier. User kita sebagian besar itu dalam keadaan anxious, sakit, dan in their first experience they want exactly solution yang tepat guna, gitu. Nah, jadinya kembali ke pertanyaan mengenai profitability. Jadi sebenarnya dari kita sih kita nggak perlu melakukan yang hal-hal seperti itu tadi, yang misalnya apa hyper growth, bakar duit dan lain sebagainya. Kita hanya perlu fokus kepada visi kita, yaitu simplify access healthcare. Pain point apa yang dibutuhkan oleh para user kita selesaikan sehingga mereka akan kembali menggunakan aplikasi kita, ya, menggunakan layanan dan produk kita, ya. Most of saya nggak bisa bilang bakar duit, tapi of course we do R&D, ya. Our R&D are mostly to educate, gitu, to educate our patient, our user, how they could become healthier, ya. Jadi contohnya mungkin ya jangan sampai menunggu sampai sakit, tapi please maintain your wellness, gitu. Same case also ke para rekanan kita dari stakeholder yang lain. Dari sempat saya sebutkan para dokter, apotek, rumah sakit, lab dan lain-lain. We also do education to them, and that is what we call our R&D or education ke bentuk itu, Pak. Terima kasih. Mungkin saya lempar ke audiens untuk pertanyaan. Anybody? Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Pak. Wiryadi Pak dari Maybank Pak. Pertama-tama terima kasih Pak. Halodoc juga saya udah pakai juga Pak kemarin Pak pas COVID. Kami yang terima kasih atas kepercayaan Bapak Pak. Dikirimkan. Mungkin kalau dari saya Pak, saya mungkin kita tahu mungkin Pak semua medical Pak ya, health provider kan dapat windfall nih Pak ya karena kemarin COVID Pak. Jadi kan mungkin yang pertanyaan yang paling standar mungkin ke health care provider, after COVID nih apa nih Pak ke depan nih Pak? Apakah ada milestone-milestone tertentu yang Halodoc, apakah what's the next after this gitu kan Pak? Setelah semua testing COVID juga udah mulai menurun gitu Pak. Apa yang akan dijadikan sebagai revenue driver atau revenue generation ya Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan what's next ya? Nah, memang pertama-tama kami membuat ini, Halodoc ini dengan visi simplify access to healthcare ya. Bukan sebagai solusi yang hanya untuk sesaat aja. Tadi saya sempat sebut mengenai sustainability dan lain-lain kan. Nah, memang kita sangat terbantu Pak saat pandemi itu di mana awareness atau adopsi masyarakat terhadap teknologi itu sangat meningkat sekali kan. Nah, jadi itu memang sangat membantu kami dalam meningkatkan trust level atau kepercayaan dari para user kami ya. Yang kembali lagi seperti saya sebutkan ke Bapak, salah satu misi kami adalah edukasi kan. Nah, dengan trust level yang lebih tinggi itu pastinya edukasi akan menjadi lebih mudah gitu. Nah, kedepannya ya kita kan ada banyak layanan tadi. Saya sebutkan mulai dari telemedicine, teleconsultation, kita ada pharmacy service, ada appointment service, kita ada insurance service. What's next for us is how do we make our user itu supaya bisa lebih mengadopsi kami sebagai suatu ekosistem. Gitu. Jadi bukan hanya
menggunakan satu layanan aja, tapi mereka agar bisa kembali lagi dengan edukasi tadi sehingga mereka menggunakan layanan-layanan kami yang lain. Karena itu sendiri sebenarnya juga sangat bermanfaat bagi mereka sendiri, Pak. Ya, kami sebenarnya lebih suka kalau pasien kami itu sehat daripada sakit, gitu. Nah, in order for them to maintain their wellness, so they have to use our ranges of services as an ecosystem. Jadi ya, contoh yang paling sederhana ya, jangan nunggu sakit dulu kemudian baru cek lab. Ya, kalau kita misalnya melakukan cek diagnostik, cek darah secara teratur, kan bisa ketahuan kalau kolesterolnya tinggi, kalau asam uratnya tinggi dan lain-lain. Kemudian bisa berkonsultasi dengan dokter online kami untuk ya dilakukan upaya pencegahan. Ya. Nah, hal itu sebenarnya adalah win-win solution bagi semua stakeholder di ekosistem kesehatan. Ya pertama bagi pasien sendiri pasti nggak sakit akan lebih baik daripada sakit, ya kan. Kedua, mungkin saya ambil contoh dari partner kami insurance. They are also happier because the claim rate is lower, ya kan. Karena pasti klaim kalau seorang pasien sudah sakit dibandingkan dia masih sehat, dan dengan upaya pencegahan tadi pasti lebih murah yang masih sehat kan. Ya. Sama juga dari kami sebagai penyedia platform yang menghubungkan semua stakeholder, we are also happier because pasien kami lebih engage tapi dengan konsekuensi mereka menjadi lebih sehat. So, in short, answering your question, what's next for us is how do we engage more with our patients, with our other stakeholders, so they can see us as an ecosystem, use like more of our ranges of services, so that will be jadi lebih win-win solution bagi semua pihak, Pak. Moga-moga bisa menjawab. Sama-sama, Pak. Mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi dari floor. Silakan. Hello, that's Bikram from Maybank. I have a few questions actually. Will Halodoc will be expanding to other countries besides Indonesia? And also any information in regards to your IPO if you are having one, and also if the company is still making a loss or is it moving into profitable? Thank you. IPO lewat Maybank apa? Tough question from bankers. Okay. Thank you Vikram for the question ya. I will answer in bahasa ya. Okay. Jadi mungkin pertanyaan pertama tadi apakah kita akan ekspansi ke overseas ya. Kalau dari visi tadi kan udah cukup jelas yaitu kita simplifying access for Indonesians ya. Pastinya fokus utama kita saat ini adalah rakyat Indonesia. Masih banyak sekali masalah di Indonesia yang mungkin bisa kita bantu ya. Dari akses yang tidak merata, dari gimana kita terus menambah layanan kita, belum lagi tadi edukasi supaya ekosistem kita semakin berkembang ya. Jadi prioritas kita Pak Vikram mungkin ke arah itu dulu ya. Expanding overseas of course, I mean as a company that has a social mission, ya kita seharusnya bisa menolong orang lain juga ya tanpa ada pembatasan ya. Tapi as for now fokus utama kita tetap pada Indonesians karena memang masih banyak sekali problem yang bisa kita rasa kita bisa bantu di sini. Second question is about profitability again, right? Oke. Kembali mengulang tadi mungkin penjelasan saya yang udah panjang lebar tadi ya. Profitability you can see it from many different angles kan. Kalau melihat dari bisnis model kita sebenarnya yang cuman simplifying access itu sebagai aggregator atau penghubung antara semua stakeholder kan sebenarnya theoretically speaking ya kita modal kita apa? Modal kita hanya produk kita kan gitu. And thankfully juga karena tadi kita merasa bahwa sebagai produk atau perusahaan yang ingin melayani pasien kita selama masa hidupnya, jadi kita harus sustainable. So since 2019 memang salah satu istilahnya our mission itu kita juga road to profitability
I cannot say profitability, road to sustainability itu sudah harus di situ gitu. Jadi contoh yang paling simple adalah what normally in the industry we call it unit of economic. Unit of economic itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk setiap transaksi. Apakah untuk setiap transaksi itu kita sebenarnya making money, or kita break even, or kita losing money. Karena kalau dari setiap transaksi aja kita sudah losing money, ya pasti hasil akhirnya pasti perusahaannya rugi dong. Gitu. Nah, one of our goals since 2019 is we must have a positive unit of economy for every of our transactions. Nah, jadi itu adalah kunci utama kita supaya kita bisa terus mempertahankan sustainability kita. Gitu. Pertanyaan terakhir mengenai IPO. Nah, sebenarnya it's not my it's not my knowledge. I don't have enough knowledge to answer that, Pak. Gitu ya. Pastinya, I mean if you following the news about us, you know that kita cukup banyak investor juga ya, baik dari domestik maupun dari internasional ya. You can read it in the news, like you know a lot of like world class investor juga udah invest ke kami juga ya. One of them is Gates Foundation ya. Itu juga sebenarnya Gates Foundation itu mereka sebenarnya invest bukan hanya untuk secara komersial tapi juga secara mission juga. So mereka pastinya sudah lebih ahli Pak untuk membimbing kami kapan sebaiknya kami menuju ke tahap selanjutnya apa tidak ya. Jadi mungkin jawaban singkat dari saya, tunggu tanggal mainnya Pak. Thank you. Thank you. One more question for the floor. Anybody? Ini ada satu lagi. Oh ya. Oh, pertanyaan via online. Oh, ya. Ya, saya langsung ke digital channel kita. Pertanyaannya, apa yang membuat Halodoc terinspirasi untuk terus maju? Mungkin naratif tadi Pak ya. Bapak cerita. Kurang lebih demikian ya. Jadi kembali lagi ya, sebagai suatu tech startup itu menurut hemat kami ya dari Halodoc adalah kami hanya bisa bertahan jika memang kami menyelesaikan pain points atau problem yang ada di masyarakat ya. Nah itu yang membuat kami terus terinspirasi sampai saat ini karena memang masih banyak sekali problem kesehatan di Indonesia ini yang perlu kita bantu ya. One of the mantra in our management is kita selalu sampaikan kepada semua istilahnya dari manajer kami juga ke atas gitu. Do not fall in love with solution, but for be obsessed with your user pain points. Nah itu kita belajar banyak sekali sampai kita bisa mengeluarkan mantra itu. Karena ya di awalnya ya pada saat kami mulai itu kan ada yang bilang kalau founder startup itu harus idealis. Kan. Jadi ya kita cukup sangat yakin, oh ini loh kita menyelesaikan masalah itu solusinya begini. 1, 2, 3. Nah, kita bikin produknya, kita luncurkan ke market, ternyata salah. Ya kita pelajaran yang mungkin yang saya sangat masih ingat banget sampai saat ini adalah kita pernah ngeluncurin suatu produk, persiapannya itu kurang lebih 1 quarter ya. Kita kerjasama dengan banyak partner juga, kita luncurkan ke market, setelah 3 bulan penggunanya cuma 2. Ya itu benar-benar sesuatu hal yang kita ingat terus. Nah sejak saat itu makanya every time we want to launch a new service or new product itu pertanyaan pertama kita, what is the pain points of our user that we are going to solve? Nah, dari situ kemudian kita combine dengan data-data yang kita miliki, ya. Karena ya kalau suatu tech company semua hal itu harus kita ambil keputusan berdasarkan data, ya. That's why in our weekly meeting we talk about data, numbers segala macam, kita amati tren dan lain sebagainya. So ya berpedoman di 2 hal itu, solve the pain points and look at the data, baru kita taking action, ya. Nah, banyak sekali yang kita amati dari pengalaman kita selama 6 tahun ini yang masih bisa kita bantu. And ya, thankfully those are the things that still inspiring our team buat terus berkarya. Ya, yang personally saya selalu sampaikan kepada tim saya juga, kalian bekerja di Halodoc bukan hanya sebagai suatu pekerjaan, ya bukan hanya untuk menghidupi hidup kalian, ya. Tapi kalian percaya deh dengan talenta yang kalian
implementasikan di Halodoc ini, kalau solusi kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah kesehatan user kita, pasti banyak yang doain kalian. Ya, moga-moga itu yang bisa terus menginspirasi tim kami untuk terus berkarya, Pak. Terima kasih Pak Dodi for the great presentations. I hope everybody here download application Halodoc ya setelah pulang dari sini. Maaf hari ini nggak ada voucher yang bisa dibagikan. Karena harus sustainable kan. Yeah, maybe the last question from me Pak. Silakan Pak. Halodoc is emerging unicorn lah for Indonesia. We heard a lot of good things about the company. I wonder, you are very involved in the operation and the business model on the executions. What keep you awake at night during the process? Actually a lot, Pak. A lot. Yeah, maybe you can share the top 3 or top 2, if you don't mind. Top 2 that keep me awake at night ya. Ya kembali lagi ke itu tadi Pak. Pain point sama gimana kita bisa formulate solution ya. And how do we educate all the stakeholders yang ada di ekosistem kita. Nah itu sebenarnya PR yang memang nggak mudah kan. Gitu. Karena ya itu tadi. Education itu hanya mungkin bisa terjadi kalau ada kepercayaan atau awareness dari pengguna kepada kami kan. Nah itu kan we have to earn it, ya Pak ya. We have to earn it, and in order to do that itu kita harus bisa keeping balance antara all of our stakeholders. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah mereka, gimana kita bisa build a win-win situation among them. Kayak tadi saya sempat ambil contoh kan, kalau in order to increase the wellness sebaiknya menggunakan layanan kita ya. Itu yang kita terus berupaya untuk terus meningkatkan ya dengan tadi perpotongan pada data-data yang kita ada, gimana kita formulate solutionnya, juga even we are a tech company, bukan berarti semuanya itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan tech. Itu bisa mungkin tanya ke rekan saya Pak Dodi yang di situ itu saat kita membuka drive-thru itu, I think the amount of work that we are doing operationally is equal or even more than what we done with the technology. Gitu. Ya pastinya teknologi bantu untuk scaling up, untuk memudahkan. Tapi operation is a very important factor juga yang mesti kita pikirkan juga ya. Dan itu tadi salah satu contohnya adalah our user persona are mostly people yang udah anxious dalam keadaan mereka want the solution, the right solution right now. Gitu. Itu kan resiko kita ya cukup lumayan Pak ya. Bayangkan kalau ya yang sampai satu contoh aja pengiriman obat dari rekanan farmasi kami itu kurang tepat gitu. Ya itu kan kita harus bereaksi cepat ya. Kalau bisa ya sebelum obatnya diminum dong. Nah hal itu yang terus kita berupaya tingkatkan terus Pak. Dengan berbagai SOP, dengan gimana teknologi kita bisa jagain dari segala hal gitu. Ya mungkin itu yang ya kita coba terus untuk tingkatkan Pak. Ini ada pertanyaan dari digital channel kita. Seberapa besar ukuran industri e-health Indonesia dan bagaimana persaingan di pasar? Ini mestinya pertanyaan untuk banker nih. Ya. Saya bukan banker. Tapi oke, saya akan coba jawab dari keawaman saya sebagai non-banker ya. Nah, merujuk dari tadi yang saya sebutkan kan, health is a service yang dibutuhkan oleh manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Ya, nggak perlu dipertanyakan lagi seberapa besar pangsa pasarnya. Setiap orang pasti membutuhkan, apalagi Indonesia dengan sebagai penduduk negara dengan nomor 4 terpadat di dunia, 270 juta jiwa. Jika semuanya membutuhkan itu ya pangsa pasarnya sangat lebih besar, pasti besar kan. E-health sendiri karena memang teknologi sudah teradopsi banyak, plus juga pandemi kemarin benar-benar meningkatkan relevansi penggunaan teknologi termasuk di sektor kesehatan. Ya itu
pastinya sangat besar sekali ya. Tahun 2020 dan 2021 itu memang transaksi kita tuh meningkat puluhan kali lipat ya. Bahkan mungkin sampai ratusan kali. Itu aja pasien vaksinnya ada 700.000. Apa? Jadi potensinya sangat besar sekali ya. Competition landscape ya pastinya ada ya. Karena kalau saya pribadi, saya juga mengacu kepada suatu ungkapan juga bahwa competitor validates the market. Ya, kalau kita cuma bermain sendiri di market itu, ya jangan-jangan mungkin nggak ada yang butuh layanan kita kali. So the more competitor you have, then it validates that solution the market need to absorb kan. Jadi kami juga cukup happy dengan adanya semakin banyak teman-teman yang lain yang juga bergerak di sektor yang sama. Karena itu juga sedikit banyak membantu kami juga dalam melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan yang bisa diakses lewat teknologi. Gitu. Cuman apa mungkin yang membedakan kami adalah since day one memang fokus kita sudah langsung ke ekosistem. Jadi kita bukan hanya ke layanan yang mungkin spot service salah satu aja, tapi kita luncurkan produk kita sejak pertama memang sebagai suatu ekosistem karena memang visi kita adalah untuk simplifying access to healthcare, which healthcare has a lot of stakeholders, a lot of services, and we try to unify them as one ecosystem ya ujung-ujungnya kembali ke untuk para pasien kita, Pak. I see. Pak, kalau saya boleh tanya, apakah Halodoc, I know Halodoc is quite a new business model ya. Do you have any role model mungkin yang di luar negeri yang you kind of want to see they might have find the holy grail atau yang bisa jadi apa ya model lah untuk diikuti ya. Role model bisnis atau role model saya pribadi? Bisnis. Oke. Ya. Wah ini to be honest mungkin belum ada, Pak. Saya bukan bilang tidak ada, tapi saya bilang belum ada ya. Mungkin Halodoc jadi role model bagi wah itu bukan saya yang bisa menjawabnya. Mungkin tanya kepada yang lain. Karena memang what we're trying to create from day one tadi adalah langsung berupa ekosistem kan. Memang ada banyak player yang di internasional juga yang juga implement beberapa jenis service layanan healthcare dengan menggunakan teknologi. But our model is to unify all of them as one ecosystem ya. Mungkin ini bukan nyombong ya. Kalau kita bisa mengklaim kita sebagai platform yang tercepat bisa menyediakan farmasi service kepada para user kita 30 menit tadi kan. Saya belum menemukan data ada layanan lain yang ada di dunia ini yang bisa dari seorang user tap di produk aplikasi sampai obatnya nyampe di tangan dimanapun mereka berada dalam 35 menit. Ya. Nah, itu mungkin salah satu juga yang jadi kalau Bapak tanya role model sampai saat ini belum ada sih. Ya, tapi pastinya ya kita terus berusaha belajar juga, Pak, gitu. Dari semua pihak yang ada. Kalau 30 menit Amazon Prime masih kalah. Karena di situ nggak ada Gojek kali. Ya, betul. Ada pertanyaan dari online ya. So, if we may know asal usul Bapak join set up this company as a founder, how do you start with that? It's like teman-teman kumpul terus bicara tentang ide atau gimana? Oh, historinya sih ya. Background saya kan memang di teknologi, Pak. Ya, jadi memang edukasi saya di teknologi, kemudian saya mulai karir saya juga di teknologi. Nah, pada saat saya kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan sekolah dan juga sempat bekerja juga di luar kan, saya melihat adanya kesenjangan ya waktu itu antara
gimana sih penggunaan teknologi di negara kita ini dibanding di luar tuh kok kayaknya kok masih ada gap gitu loh. Padahal kan saya melihat gimana kalau teknologi ini benar-benar diimplementasikan dengan baik, itu bisa sangat membantu mempermudah kehidupan masyarakat. Gitu. Nah kebetulan partner saya Jonathan itu adalah dia memang banyak pengalaman di industri healthcare dan ya kembali lagi tadi saya melihat healthcare ini sesuatu yang memang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia gitu. Jadi kalau kita memang mau mempermudah kehidupan manusia dengan misi menggunakan teknologi, ya kita harus menyasar industri yang tepat kan. Ya awalnya sih gitu. Kemudian ya kita lihat-lihat apa yang bisa kita selesaikan. Ya kita lihat data-data dari seperti yang ditampilkan juga ternyata jumlah dokter hanya 2,7 per 10.000 orang, jumlah rumah sakit hanya 12, tempat tidur rumah sakit hanya 12 per 10.000 orang. Itu kan sesuatu yang menarik dan cukup challenging juga untuk kita selesaikan. Gitu. Ya berawalnya dari itu. Kemudian ya until now ya fast forward to now ya everything is history ya. More and more things yang bakal roll out terus ya. Itu juga terus menjadi misi kita juga untuk terus membantu, Pak. Thank you Pak for your time. Sama-sama Pak. Ya, tepuk tangan buat Pak Dodi. Terima kasih. Ya, saya serahkan ke moderator.